Imsol memperkenalkan dirinya sebagai penggemar Sunjae. 뭔 소리야? Ia lupa kalau saat ini Sunjae adalah murid SMA biasa. 내 이름은 소리야, 임소. 알아? 너 왜 자꾸 나보고 우는 건데? Imsol menjelaskan ia menangis ketika melihat Sunjae karena tinggal sesuatu yang sangat ia sukai seperti anjing. Sunjae kesal karena dikatakan seperti anjing. Sunjae ingin Sol menjelaskan bagaimana Sol bisa datang ke pelatihan dan bahkan tahu namanya. Sol menjelaskan dirinya adalah penggemar renang dan anjingnya adalah perenang yang hebat. Jadi ia datang ke sana untuk menyemangati Sunjae dan menjadi emosional saat teringat anjingnya. Sunjae merasa Imsol mengatakan alasan yang tidak masuk akal. Lalu Sunjae memberikan jam tangan itu. Imsol teringat saat kelakuannya kemarin. Ia cepat-cepat pergi dari hadapan Sunjae karena malu. Sol masuk kelasnya. Ia bahagia kembali bertemu dengan teman sekelasnya. Ibu Imsol menghubungi Ryu Gendo, ayah Sunjae, karena belum mengembalikan kaset setelah sebulan sewa. Ayah Sunjae mengaku tidak menyewa kaset di toko tersebut. Ibu Imsol berkata anggota keluarga lain yang mungkin meminjam kaset dari tokonya dan memberitahu jumlah dendanya sebesar $15. Ibu Imsol merasa pria itu malu menyewa kaset film dewasa. Tiba-tiba Gem datang dengan baju Buddha. Ia berlatih akting menjadi Buddha. Gem sudah lama bermimpi menjadi aktor. Ibu muak pada Gem yang terus-menerus ingin menjadi aktor. Sol merasa ia bisa kembali ke masa lalu dan masa kini jika menekan tombol di jam tangan. Ia ingin menekan tombol itu, tapi ia khawatir tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Sol tidak sengaja menekan tombol itu karena terkejut pada guru yang menyuruhnya maju untuk menjawab soal. Ternyata tidak ada yang berubah. Sol masih berada di masa lalu. Imsol berpura-pura kram perut agar tidak mengerjakan soal. Tapi ia malah pergi untuk melihat Sunjae berolahraga. Lalu Sol mencium bau asap rokok dari luar. Ia melihat murid-murid nakal yang merokok. Ia tidak ingin asap masuk ke ruang olahraga. Ada murid SMA yang berkelahi dengan murid-murid nakal itu. 인연이 미쳤나 어디 겁대가리 어디 버르장머리 없이. 뭐 2년? 어린 놈의 새끼가 누님한테. Sol memarahi murid itu. Ia juga mengambil rokok murid itu. Tiba-tiba ada beberapa murid yang datang. Taesung mengajak Sol kabur dari mereka. Mereka berhasil kabur dari murid nakal itu. Taesung mengambil rokok itu dan ingin menghisapnya. 내놔. 어디서 봤는데? Ternyata Taesung adalah idola Imsol saat masih SMA. 근데 너 이름이 뭐더라? 맞다, 김태성. 야, 이게 얼마만이야? Dulu Sol mengejar Taesung yang keren, tapi sekarang ia melihat Taesung yang norak. Taesung aneh pada Sol yang berbeda dari kemarin. Sol mengambil rokok itu. Taesung membiarkannya karena melihat ada guru yang datang. 뭐야 너 담배 피웠어? 아니 이건 제게 아니고요. Guru menghukum Sol karena bolos dan merokok. Tiba-tiba Sunjae melihat Sol. Sol menjelaskan ia tidak merokok. Sunjae menyuruh Sol untuk pergi karena kamera pengawas itu palsu dan guru tidak akan tahu. Lalu Sol bertemu dengan Taesung. Imsol kesal karena Taesung kabur sendirian. Padahal ia sudah menyelamatkan Taesung dari perundung. Taesung merasa Sol ingin mencari perhatian dari dirinya. 뭐? 앞으로는 나서지 말고 몸 사려. 아, 쟤 또 귀찮게. Lalu Taesung cepat-cepat pergi karena ada Gahyeon yang memanggilnya. 야, 비켜. 저 싹퉁바가지가. 야, 나 뭐라 그랬냐? Gahyeon minta Imsol untuk jangan mendekati Taesung. Sol bertanya pada Hyunju bagaimana cara mendekati seseorang. Hyunju menjawab kesan pertama itu penting, tapi Sol tidak memiliki kesan pertama yang baik pada Sunjae. Begitu juga dengan kesan yang kedua. Hyunju meminta Imsol untuk menyerah saja. Sol tidak mau menyerah. Hyunju kembali memberi saran. Mintalah orang itu menjadi ilchon atau hubungan pertemanan di layanan jaringan sosial Saeworld. Hyunju langsung mengira orang tersebut ada pria lain. Ia melihat Sol murung setelah ditolak berkencan oleh Taesung. Kemarin Sol mengatakan perasaannya pada Taesung. Sol memberikan surat dan hadiah untuk Taesung. Tiba-tiba Gahyeon dan temannya melihat kejadian itu. Sol buru-buru kabur dan tidak sengaja menjatuhkan surat untuk Taesung. Sol kaget melihat surat yang ditulisnya. Taesung bagaikan bintang baginya. 하루만 더 일찍 올 걸. 흑역사다, 흑역사. Bahkan Gem juga membaca surat itu. Sol mencoba menjadi ilchon Sunjae, tapi Sunjae menolak menjadi ilchon Imsol. Besok paginya Imsol bertemu Sunjae. Sunjae tetap menjauh darinya. Sol mendapat cara untuk dapat dekat dengan Sunjae, yaitu dengan pergi naik bus yang sama ke sekolah. Mereka sampai di halte sekolah. Payung Sol terjatuh dan mengakibatkan dirinya tidak dapat turun di halte tersebut. Bus lanjut melaju. Sunjae mengejar bus tersebut agar Sol dapat turun. 신재야 괜찮아? 정신 똑바로 차리고 있어야지. 그걸 못 내리고 있냐? 내 우산 가져가려고 세운 거거든. Sol bertanya apakah alasan Sunjae menolak menjadi ilchonnya karena ia merokok. Sol meminta Sunjae mencium jarinya yang sama sekali tidak merokok agar Sunjae percaya padanya. Tapi ia malah tidak sengaja menusuk jarinya ke hidung Sunjae.
Hubungan mereka kembali menjauh. 거길 왜 기어들어가 왜? In-hyo yang melihat kejadian itu mengejek Sonjae. Ia merasa mereka berdua memiliki hubungan yang dekat. In-hyo berkata pernah melihat Im-sol di ruang latihan. Im-sol menyukai Taesung yang seorang basis di band In-hyo. Sonjae tidak mengetahui hal itu. In-hyo melihat Sonjae yang tampak marah mendengar hal itu. 내가 언제? Im-sol melihat papan buletin SMA Jagam. Akan diadakan turnamen renang. Im-sol teringat dengan wawancara Sonjae bahwa turnamen itu adalah kompetisi pertamanya setelah operasi bahu. Dan turnamen itu jugalah kompetisi terakhirnya karena kembali cedera pada bahu. Im-sol tidak bisa membiarkan Sonjae mengikuti kompetisi itu. Ia memberitahu alasannya. Tapi waktu berhenti, karena Im-sol tidak dapat memberitahu kejadian di masa depan. 왜 안 되냐고. 못 들었어? 방금 내가 한 말? Berkali-kali Sol memberitahu Sonjae akan cedera jika mengikuti kompetisi itu. Tapi waktu tetap berhenti. 도대체 뭘 보라고. 미래의 일을 말하면 시간이 멈추나? 오바마 미국 대통령 된다! 야, 무섭게. Sonjae kembali berlatih untuk kompetisi. Rekornya semakin bagus. Hyunggu kesal pada Sonjae yang mengikuti 2 kompetisi padahal baru dioperasi. Ia berkata pada Sonjae untuk jangan terlalu memaksakan diri, karena jika kembali cedera maka Sonjae tidak bisa menggunakan bahunya seperti dahulu. Sonjae merasa Hyunggu tidak ingin jika dirinya kembali mendapat medali. Im-sol kembali memujuk Sonjae agar tidak mengikuti kompetisi itu. Ayah Sonjae masih tidak mau mengaku kalau anggota keluarganya yang minjam kaset film dewasa dari ibu Im-sol. Taesung masuk kantor polisi karena berkelahi dengan murid SMA. Murid SMA itu meludahi motornya. Ayah Taesung yang bekerja sebagai detektif datang sebagai wali Taesung. Saat Sonjae dalam perjalanan pulang, ada nenek yang mendekatinya. 찬신 할매한테 시주 좀 혀. 고맙구려. Nenek melihat ada energi hantu di sekitar Sonjae. Ternyata Im-sol berpura-pura menjadi nenek itu. Ia sengaja menakut-nakuti Sonjae dengan hantu wanita lajang yang mati di air. Hantu itu menempel pada Sonjae. Ia minta Sonjae untuk menjauh dari air sementara ini. Ini adalah usaha Im-sol agar Sonjae tidak ikut kompetisi. Sonjae tampak tidak percaya. Lalu Im-sol kembali berkata Sonjae punya bekas luka di tapak kaki kiri agar percaya pada semua perkataannya dan tidak mengikuti kompetisi. Tiba-tiba uang Im-sol terbang ke arah Taesung. Taesung sudah membaca surat Im-sol. Sol teringat pada perkataan Hyunju di tahun 2022 bahwa Taesung keluar dari sekolah. Im-sol mengobati luka Taesung. Im-sol menasihati Taesung agar tidak berkelahi dan Taesung setidaknya harus lulus SMA, atau Taesung akan menyesal nantinya. Taesung merasa orang tuanya tidak peduli. Taesung tidak sengaja menerbangkan uang Sol dan mengenai air. Im-sol kesal pada Taesung dan tidak ingin Taesung mengganti uang itu. Tiba-tiba Sonjae melihat mereka. Im-sol kembali menyamar menjadi nenek. 너 류선재지? 인혁이 친구, 수영 선수. 니는 누군데? 난 김태성. 분장까지 하고 뭐 하는 거냐고. Sonjae marah karena Im-sol tampak seperti mengejeknya. Sol selama ini tidak tahu bahwa Sonjae tinggal dekat dengan rumahnya. Sonjae kembali berarti walaupun kesakitan. Saat di kamar mandi, Sonjae merasa takut karena perkataan Im-sol tentang hantu air. Hyunggu ingin mengerjai Sonjae. Sonjae selalu memakai celana renang yang sama dengan yang ia pakai sehari sebelumnya untuk memenangkan medali. Hyunggu mengambil celana renang Sonjae. Im-sol datang dan menghentikan Hyunggu. Sonjae mendengar keributan yang terjadi di luar. Im-sol langsung sembunyi di tumpukan handuk kotor. 뭐야? 너 누구야? 이제 하다하다 수영복까지 훔치냐? 이번엔 또 뭐라고 변명하려고? Im-sol khawatir pada Sonjae, karena ia melihat dalam mimpinya Sonjae cedera parah. Im-sol menjawab Sonjae akan mati. Waktu berhenti. Im-sol tidak bisa mengatakan kejadian di masa depan. 살려야 되니까 뭐라도 해보는 거야. 아, 내가 왜 네 말을 들어야 되는데? Ayah Sonjae datang bawakan makanan. Ia tidak tahu Sonjae pergi berlatih dari tadi. Lalu ayah Sonjae melihat sesuatu di bawah tempat tidur. Ternyata kaset film dewasa yang disewa dari toko ibu Im-sol ada di kamar Sonjae. Teman renang Sonjae memberitahu bahwa Hyunggu tadi datang ke kolam renang untuk mencuri celana renang Sonjae. Tiba-tiba hujan turun. Sol kesulitan menyeberang jalan karena traumanya. Ia mencoba menenangkan dirinya dan menyeberang jalan, tapi ia tetap kesulitan. Tiba-tiba ia melihat ingatannya saat kecelakaan. Sonjae datang dan langsung bawa Sol menghindari mobil. 왜 앞에 하고 서 있어? Sol pingsan di pelukan Sonjae. Sebelumnya, Sonjae mengembalikan paket yang salah dikirim.
Sol mengira Sonje adalah kurir yang mengantar paketnya. Ia memberikan payungnya pada Sonje dan jika sudah selesai bisa letakkan saja di depan tokonya. Sol juga memberikan permen. Itu adalah saat pertama kali mereka bertemu. Sonje mengembalikan payung Sol. Ia datang ke toko kaset Sol dan bahkan menahan kepala Sol yang tertidur dengan tangannya. Tiba-tiba ada pelanggan yang datang. Sonje langsung mengambil kaset dan meminjamnya. 배우명 불러주세요. 류근덕이요. Sonje langsung buru-buru pergi karena malu meminjam film dewasa. Lalu pertemuan selanjutnya saat Sol tiba-tiba meluknya di pelatihan. Sebenarnya Sonje senang saat Sol ingin menjadi ilchonnya. Tapi tiba-tiba ayah datang dan Sonje tidak sengaja menolak pertemanan dengan Sol. Sol sedih karena Sonje menolak menjadi ilchonnya. Sonje pun tahu dan tersenyum. Sol tidak tahu Sonje ada di belakangnya. Kembali ke kamar tempat Sonje bunuh diri. Ada foto Sol dan Sonje di atas meja.